Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri benda. Nah, sebelumnya pada bab 1 kita telah mempelajari tentang pengelompokan benda, yaitu ada dua, yaitu komponen atau objek abiotik dan komponen atau objek biotik. Komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Sedangkan komponen biotik terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Benda tak hidup atau abiotik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak bernafas. 2. Tidak beradaptasi. 3. Tidak berkembang biak. 4. Tidak bergerak sendiri, dan lain sebagainya. Nah, biasanya benda tak hidup berbentuk zat. Zat ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Mana yang merupakan benda tak hidup? Bagus. Ada Selanjutnya tentang komponen biotik, yaitu benda hidup atau makhluk hidup. Ciri-cirinya yaitu 1. Bernafas. 2. Memerlukan makanan atau nutrisi. 3. Tumbuh dan berkembang. 4. Bergerak. 5. Peka terhadap rangsang. 6. Beradaptasi. 7. Berkembang biak. 8. Mengeluarkan zat sisa. 9. Memiliki genetik. Ciri yang pertama adalah bernafas. Setiap makhluk hidup memerlukan oksigen. Nah, untuk membakar makanan sehingga akan menghasilkan energi. Energi juga untuk aktivitas sehari-hari. Selain energi, pembakaran makanan akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk mendapatkan energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, manusia dari janin, bayi, anak, remaja, dan menjadi dewasa. Selanjutnya ada bergerak. Gerak yang mudah kalian amati adalah gerak manusia dan hewan, karena geraknya aktif dan mudah berpindah tempat. Sedangkan gerak tumbuhan, geraknya sulit diamati dan geraknya pasif dan tidak mudah berpindah tempat. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, peka terhadap rangsang. Coba kalian bayangkan ketika tangan terkena api. Nah, apa yang kalian rasakan? Pasti rasanya panas, terus menarik tangan kalian dari api. Nah, apa yang kalian lakukan itu merupakan suatu respon terhadap rangsangan. Rangsangan dibagi dua, yaitu rangsangan fisik dan rangsangan kimiawi. Contoh rangsangan fisik yaitu ada cahaya, perubahan suhu, sentuhan. Sedangkan rangsangan kimiawi yaitu ada bau zat tertentu, rasa lapar pada tubuh, dan haus. Manusia memiliki alat indera yang peka terhadap rangsangan, sehingga rangsangan tersebut diterima oleh reseptor alat indera yang diteruskan ke saraf pusat, maka tubuh akan meresponnya. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak memiliki alat indera dan sistem saraf, rangsangan yang datang akan disebar oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap tertentu. Contoh, batang tumbuhan yang membengkok mengikuti cahaya matahari. Dan putri malu akan mengatup jika terkena sentuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi ada 3, yaitu morfologi,
fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi berkaitan dengan bentuk tubuh. Contoh, bentuk paruh burung antara pemakan biji dengan pemakan daging itu akan berbeda. Kalau fisiologi berkaitan dengan fungsi alat tubuh. Contoh, unta mempunyai kantong air di punuknya untuk menyimpan air. Sedangkan adaptasi tingkah laku yaitu tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cumi-cumi akan mengeluarkan cairan tinta sambil menjauhi musuhnya ketika dalam keadaan bahaya. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak. Perkembangbiakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif atau kawin, dua vegetatif atau tak kawin. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa yaitu ekskresi yang berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu memiliki bahan genetik. Ada DNA dan RNA. Semua makhluk hidup pasti memilikinya. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Kalau sudah, coba perhatikan gambar ini. Mana saja yang termasuk makhluk hidup? Bagus, ada. Oke, coba kalian kerjakan tugas ini sebagai bahan evaluasi.